Terima kasih buat hari yang Kau beri. Terima kasih Bapa buat kekuatan yang baru yang Kau beri. Terpujilah nama-Mu. Sesaat kami akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Kita sudah berada di hari yang ke-25 di bulan Mei 2020. Saya percaya kita ada sebagaimana adanya, bukan karena kuat kita, bukan karena gagal kita, semata-mata karena anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang terus melimpah atas kehidupan kita. Baiklah, kita akan melanjutkan perenungan firman. Pada hari ini kita tiba masih di Kisah Rasul. Kisah Rasul pasal 3 ayat 11 sampai 26. Judul berikutnya itu adalah Khotbah Petrus di Serambi Salomo. Haleluya. Demikian firman Tuhan, karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri?" Haleluya. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Haleluya. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Haleluya. Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Haleluya. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup, telah kamu bunuh. Haleluya. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Haleluya. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Haleluya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Haleluya. Tetapi dengan jalan demikian, Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya. Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Haleluya. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus Kristus. Agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Haleluya. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Haleluya. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Haleluya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Haleluya. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel dan sesudah dia telah bernubuat tentang zaman ini. Ayat 25. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu
dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita, ketika Ia berfirman kepada Abraham, oleh keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Haleluya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya dan mengutusnya kepadamu, supaya Ia memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatanmu. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Yang selalu berbahagia adalah kita yang terus merenungkan firman setiap hari, setiap saat. Karena itulah kekuatan kita, itulah kehidupan kita. Haleluya. Judul perikop kita pagi hari ini adalah khotbah Petrus di Serambi Salomo. Ini kelanjutan daripada apa yang sudah dikerjakan setelah dia membuat mujizat, yaitu menyembuhkan seorang yang lumpuh di pintu gerbang indah. Haleluya. Dan setelah kejadian itu, saudara, katakan di sini ceritakan bahwa orang-orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes. Haleluya. Maka dikatakan seluruh orang banyak sangat keheranan itu datang mengurung mereka dan di Serambi yang disebut Serambi Salomo. Haleluya. Serambi Salomo. Petrus melihat orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat ini berjalan karena kuasa atau kesalahan kami sendiri?" Haleluya. Dijelaskan. Mereka pikir itu karena kesalahan Petrus dan Yohanes. Sehingga mereka jelaskan kepada mereka. Haleluya. Dia jelaskan begini, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Haleluya. Yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Ya, kita cerita itu sebelum Yesus disalibkan, pada akhirnya Pilatus mencuci tangan, ya, di depan semua mereka dan menyerahkan semuanya, karena Pilatus melihat bahwa tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak ada alasan untuk menyalibkan Yesus. Haleluya. Yang dikatakan sini Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan pada waktu mau disalib itu. Haleluya. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Ya, mereka telah menolak yang kudus dan benar, yaitu Yesus. Haleluya. Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ya, jadi mereka lebih menghendaki seorang pembunuh dilepaskan. Haleluya. Bagaimana cerita kita tahu penyaliban itu? Hanya seorang penjahat yang dibebaskan dan Yesus yang diserahkan. Haleluya. Demikianlah pemimpin kepada hidup itu telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi mereka itu adalah saksi. Ya, Petrus, Yohanes dan murid-muridnya itu saksi. Melihat betul penderitaan. Bagaimana Yesus mati, bagaimana Yesus dihadapan kepada mahkamah agama dan kepada Pilatus. Pada akhirnya diputuskan, diserahkan untuk disalibkan. Dan itu mereka adalah saksi. Saksinya mereka adalah saksi melihat Yesus mati, disalib, kemudian dikubur dan bangkit. Haleluya. Inilah yang mereka beritakan. Kami semua adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Ya. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi semua itu karena kepercayaan. Mujizat terjadi oleh pekerjaan Roh Kudus, karena kepercayaan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan yang telah mati dan telah bangkit, bahkan telah naik ke surga. Nah, itu yang mereka beritakan. Haleluya. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan. Ya, jadi mereka katakan mereka tidak ketahuan, ya, karena ketidaktahuan mereka. Ya. Sama seperti semua pemimpin kamu. Ya. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantara nabi-nabinya itu. Ya, demikian dikatakan supaya nubuatan-nubuatan itu tergenapi. Ya, sudah dibuatkan sebelumnya. Haleluya. Oleh nabi-nabi. Yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Haleluya. Karena itu dikatakan, sadarlah dan bertobatlah. Haleluya. Supaya dosamu dihapuskan. Ya, syaratnya satu saja, sadar dan bertobat. Dan menerima dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Sehingga dosa dihapuskan. Ayat 20, sehingga dikatakan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Haleluya.
dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Jadi sebenarnya Yesus ini diuntukkan bagi mereka Israel, orang Israel, karena mereka menolak bahkan menyalibkan. Tapi kita bersyukur itu semuanya karena memang sudah dibuatkan. Kalau dalam Roma dijelaskan itu karena ketegaran hati Israel, maka keselamatan itu sampai kepada bangsa-bangsa yang lain. Nanti kita akan lihat. Haleluya. Nah, coba kita buka di dalam Roma. Ada jelaskan itu. Bagaimana itu bangsa Israel itu dibuat tegar hatinya. Dalam Roma 11 ya. Sehingga keselamatan itu sampai kepada kita. Nah, Roma pasal 10 ya. Judulnya itu ketidakpercayaan Israel. Roma pasal 10 ayat 16 mulai. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Haleluya. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Haleluya. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat. Haleluya. Dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Haleluya. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Haleluya. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menyanyikan aku. Haleluya. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Nah, itulah kesesatan Israel, tidak menerima juru selamat. Padahal mereka sudah jelas-jelas melihat di depan mata mereka. Haleluya. Nah, kita akan melihat selanjutnya ayat itu yang dijelaskan itu bagaimana itu tersandung dia. Haleluya. Nah, ini kita lanjut ke pasal 11 dari kitab Roma. Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Ini rahasia ini. Ya. Ini juga tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar. Ya. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi rupanya ada target untuk bangsa-bangsa lain diselamatkan. Haleluya. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saya ulang ya. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Haleluya. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Haleluya. Ayat 28. Mengenai Injil, mereka adalah setru Allah oleh karena kamu. Ya, haleluya, oleh karena rahasia ini maksudnya. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah. Ya, haleluya. Orang Israel ini maksudnya. Mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Ya, nenek moyang dari Abraham, Ishak, Israel. Ceritanya dari situ. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia-Nya. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Jadi kita semua ini juga yang di luar Israel, yang dulu tidak taat, sekarang beroleh kemurahan oleh karena ketegaran hati Israel. Jelaskan situ kan? Haleluya. Sebab sama seperti kamu dahulu, ya termasuk kita ini, tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Maksudnya ketidaktaatan Israel. Haleluya.
Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Luar biasa ya. Haleluya. Haleluya. Nanti jelaskan lebih jelas di bawah itu. Nah, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga akan beroleh kemurahan. Haleluya. Sebab Allah telah mengurung, nah ini yang saya pernah singgung lalu. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan. Jadi baik orang Israel maupun kita tidak taat juga. Haleluya. Semua kita dikurung dalam ketidaktaatan. Haleluya. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia, maksudnya Allah Elohim, Yahweh, yang datang dalam Yesus Mesias menjadi daging, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Haleluya. Dahsyat, luar biasa rencana Tuhan buat kita. Sehingga dikatakan ayat 33, oh, haleluya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan. Haleluya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Haleluya. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Haleluya. Ini jelaskan oleh Paulus kitab Roma. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Haleluya. Dari Roma 11 itu tadi. Ayat 36 sekarang. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dia kemudian sampai selama-lamanya. Semua ini dari Dia. Haleluya. Itulah rencana Elohim yang luar biasa dalam kehidupan kita. Ini yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma. Jadi Israel ini tersandung supaya bangsa-bangsa lain diselamatkan. Nah, kita bersyukur menjadi bagian daripada rencana Tuhan itu. Haleluya. Jadi rupa-rupanya ada target Bapa untuk bangsa-bangsa lain diselamatkan. Dikatakan tadi itu sampai jumlah mereka semua telah genap. Haleluya. Kita lanjutkan. Nah, ini dia ayat 21. Kisah Rasul 3 tadi. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Haleluya. Jadi memang Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu yang dimasukkan adalah umat Tuhan, umat perjanjian yang sudah direncanakan oleh Bapa sendiri. Haleluya. Dipulihkan semua kembali menyembah Bapa, kembali kepada Tuhan, kembali menyembah Bapa Yahweh Elohim di dalam roh dan kebenaran oleh Yesus Kristus, oleh pekerjaan Roh Kudus. Inilah rencana Tuhan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah Musa telah dikatakan Musa? Nah, bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Jadi maksudnya Yesus ini dibangkitkan. Haleluya. Tapi kehadiran Yesus di bumi oleh pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Elohim yang tidak terampiri, Yahweh, bereinkarnasi di dalam kandungan perawan Maria, menjadi daging, kandung dari Roh Kudus. Haleluya. Jadi Bapa atau Tuhan Elohim menjelma menjadi manusia, daging. Jadi itulah rencana kekal Tuhan yang indah. Rahasia ini dalam. Saya sudah pernah katakan bahwa tidak semua orang bisa memahami. Hanya oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus bisa memahami hal ini. Haleluya. Kita baca lagi selanjutnya. Dan akan terjadi bahwa semua orang yang tidak mendengarkan Nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Itu akan dibasmi. Orang yang tidak mendengarkan Nabi itu.
Yesus tadi yang maksudnya. Haleluya. Dan semua nabi yang pernah berbicara mulai dari Samuel, dan sesudah dia telah berbuat tentang zaman ini. Sekarang zaman ini yang dikatakan itu yang sudah terjadi itu. Haleluya. Kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan nenek moyang kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, oleh karena keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Nah, jadi waktu Abraham itu diuji imannya di situ, kan Elohim itu, Yahweh itu bersumpah. Haleluya. Ujian yang terakhir bagi Abraham itu ketika anaknya Ishak disuruh persembahkan. Dan pada waktu dalam cerita perjanjian lama itu, ketika Abraham ingin menyembelih Ishak, itu kan ada suara Elohim, suara malaikat dari tempat yang mati. Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Haleluya. Jadi takjub Elohim sendiri, takjub kepada iman Abraham. Dan pada waktu itu sudah dijanjikan. Haleluya. Dan akibat daripada itu, saudara, kalau saya pelajari Ibrani itu, Elohim itu bersumpah. Haleluya. Bukan kepada dirinya sendiri, bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada dirinya sendiri. Lalu kita baca Ibrani. Kitab Ibrani pasal 6. Itulah janji. Haleluya. Ibrani pasal 6 ayat 13 saja mulai supaya jelas ya. Ibrani pasal 13 mulai pasal 6 ayat 13. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ya ini, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Haleluya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Haleluya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Nah, itu. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, Allah karena itu ayat 17 Ibrani 6. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Nah, ini. Supaya oleh kedua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta. Haleluya. Kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Haleluya. Pengharapan itu adalah sahu yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Haleluya. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi yang dijelaskan di sini adalah bagaimana Elohim, Yahweh itu bersumpah. Allah yang bersumpah itu bukan demi dirinya sendiri, karena tidak ada lagi yang lebih tinggi. Itu terjadi ketika Abraham lewat daripada ujian itu. Diuji dia untuk menyembelih anaknya Ishak. Tapi itu juga adalah gambaran daripada Kristus yang akan datang. Saya sudah pernah jelaskan. Anak tunggal kan, anak tunggal. Ishak itu anak tunggal, gambaran Yesus Kristus yang akan datang. Anak tunggal Bapa yang dikasihi, diserahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran kita. Haleluya. Di dalam kitab Ibrani juga akan dijelaskan itu. Perjanjian lama itu adalah bayangan daripada apa yang harus terjadi, tapi wujudnya adalah Kristus. Haleluya. Itulah tadi gambaran anak tunggal Ishak. Dijelaskan, makanya dijelaskan dalam pemberitaan Petrus di sini bagaimana itu nubuatan itu digenapi. Haleluya. Jadi kita bersyukur menjadi bagian-bagian dari orang yang dipanggil, dipilih. Kita ini adalah anak-anak Abraham. Saya sudah pernah jelaskan kemarin. Secara jasmani kita bukanlah keturunan Yahudi Israel, tapi secara rohani kita yang percaya dalam nama Yesus, kita adalah orang-orang Israel secara rohani. Haleluya. Anak-anak Abraham yang dikatakan itu seperti pasir di laut, seperti bintang-bintang di langit. Haleluya. Jadi dua ada keturunan Abraham itu ada dua, ada yang seperti pasir di laut dan seperti bintang-bintang di langit.
Haleluya. Bintang-bintang itu orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus, orang-orang yang bercahaya dalam kuasa kemuliaan Tuhan, orang-orang percaya. Pasir di laut itu ya banyak orang percaya tapi tidak penuh Roh Kudus, belum menerima Roh Kudus. Haleluya. Jujur saja, kenyataannya seperti itu. Haleluya. Tapi semuanya itu adalah keturunan anak-anak Abraham. Haleluya. Kita lanjut. Haleluya. Ya, dikatakan tadi, kamulah yang mewarisi nubuat-nubuat itu dan mendapat bagian dalam perjanjian yang telah diadakan Allah dengan kita. Ketika ia berfirman kepada Abraham, ya oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan diberkati. Oleh keturunan Abraham, semua bangsa di bumi akan diberkati. Itu masalah Mesias, Yeshua Mesias, Yesus. Haleluya. Dia juga keturunan daripada Abraham, keturunan Daud. Haleluya. Dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkitkan hambanya yang mengutusnya kepadamu, ya, supaya memberkati kamu dengan memimpin kamu masing-masing kembali dari segala kejahatan. Jadi kita tahu juga Yesus waktu masih ada di bumi, dia akan banyak memberitakan tentang keselamatan. Haleluya. Itu yang dikerjakan, berita keselamatan. Dan itu sudah dikerjakan, penebusan dia sudah kerjakan setelah dia naik ke surga. Dan satu yang akan dilanjutkan yaitu Injil Kerajaan. Itulah yang terjadi bagi murid-murid. Saya sudah menjelaskan bahwa kenapa pencurahan Roh Kudus itu bentuknya latih, karena itu adalah power, kuasa untuk memberitakan kerajaan Allah di muka bumi. Dan itu yang dikerjakan oleh pekerjaan Roh Kudus, memberitakan kerajaan Allah lewat rasul-rasul yang dipilihnya. Haleluya. Yang terjadi dalam sejarah ini. Nah, kita bersyukur di zaman ini, utamanya bagi saudara-saudara yang masuk sudah dalam visi pembangunan tubuh Kristus, saudara harus berbahagia. Haleluya. Saudara harus berbahagia karena saudara masuk sebagai salah satu orang-orang yang dipercaya Tuhan, dipercaya Bapa untuk menjadi pekerja-pekerja. Itu sebabnya mari kita terus kobarkan karunia-karunia yang sudah ada dalam kehidupan kita, panggilan Tuhan, jawatan-jawatan, sehingga lewat kehadiran kita ke bumi, Injil Kerajaan diberitakan sampai ke seluruh bumi. Haleluya. Ada firman berkata bahwa dalam Matius, Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, setelah itu baru tiba kesudahannya. Nah itu tadi itu. Kristus harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Nah pemulihan segala sesuatu ini dikerjakan lewat pemberitaan Injil Kerajaan. Haleluya. Injil Kerajaan ini membawa orang menjadi pemenang. Orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus di dalam Kristus. Orang yang percaya akan satu nama, nama Yesus. Dan oleh pekerjaan Roh Kudus mereka menjadi orang-orang yang berkerajaan. Dikatakan juga dalam Petrus itu, kamu adalah imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Haleluya. Inilah yang kita kerjakan hari ini. Kita bersyukur. Haleluya. Nah ini yang saya bagikan saudaraku pada hari ini, bagaimana terus kita akan melihat rencana Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita oleh pekerjaan Roh Kudus. Nah, luar biasa di zaman ini. Di tengah-tengah era pandemi COVID-19, ini semua adalah bagian daripada rencana Tuhan untuk menggenapi janjinya. Diizinkan semua terjadi supaya umat diuji. Haleluya. Jadi pengujian ini terjadi bukan secara pribadi lagi, tapi secara global. Seluruh dunia umat Tuhan diuji dengan adanya bencana global ini. Dan memang semua akan goncang. Itu sudah dibuatkan. Haleluya. Tetapi Tuhan, janji Tuhan, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Dan saya sungguh percaya bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Itu sebabnya mari kita terus melekat kepada Dia, sumber segala kehidupan kita, sumber hati. Itu Kristus Yesus, oleh pekerjaan Roh Kudusnya yang ada dalam hidup kita. Saya kira saya akhiri saja ini. Nanti kita akan lanjutkan selanjutnya. Bagaimana rasul-rasul mempertanggungjawabkan berita Injil yang telah mereka sampaikan. Di hari yang ke-25 ini, mari kita bersyukur terus karena kehadiran Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita akhiri sesi ini dengan berdoa. Kami kembali mengucap syukur Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh pekerjaan Roh Kudus-Mu yang ajaib dan dahsyat dalam hidup kami terus bersyukur. Karena kami ada pagi hari ini, bukan karena kuat kami, bukan karena kami. Semata-mata karena anugerah dan belas kasihan yang turun. Karena itu Bapa, Engkau terus mencurahkan
Ayat dalam kehidupan kami, wahyu-wahyu yang baru, sehingga kami semakin memahami rencanamu, kehendakmu dalam kehidupan kami. Terpuji dalam Bapa, memberkati umat-umatmu di segala tempat, dimanapun mereka berada, khususnya hambamu full timer yang melayani Engkau. Engkau bertanggung jawab atas kehidupan mereka. Yang mereka butuhkan, Engkau menyediakan terlebih hikmat wahyu, sehingga mereka memiliki makanan-makanan yang bergizi, bisa dibagikan kepada umat-umat, sehingga umat semakin dibawa kepada tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhanmu, kepada Kristus yang ada kepala. Terpujilah Bapa yang bersyukur, segala puji, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau Yesus Kristus, Tuhan Raja kami, yang terus mensuplai kami dengan kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, tetap semangat, bersuka cita. Haleluya. Kita adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang telah dipanggil di dalam panggilan yang mulia. Selamat melanjutkan aktivitas. Shalom. Emmanuel.